Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sehat dan tetap semangat? Ya, ketemu lagi dengan Kak Suci pada hari ini. Adik-adik, hari ini kita masuk pada kebaktian prakem yang pertama. Adik-adik akan mengikuti prakem selama 6 minggu. Dan setelah itu adik-adik mengikuti camp anak. Tapi semua secara virtual, semua secara daring. Setelah itu adik-adik akan mengikuti wisuda. Dan itu masuk ke komisi remaja. Jadi 6 minggu ke depan adik-adik akan tetap menjadi bagian dari komisi anak. Tambah 2 minggu ya. Dan setelah itu adik-adik sudah remaja. Halo, seneng? Oke, kita akan mulai berbakti. Dan hari ini kakak akan memulai dengan ayat firman Tuhan. Kakak ambilkan dari Amsal 1 ayat ke-7 sampai ke-9. Kakak bacakan buat adik-adik ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi kita akan sambut dengan sebuah pujian. Kita nyanyi, Ku cinta keluarga Tuhan. Semua adik-adik menyanyi ya di rumah masing-masing ya. Kita bersama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik, kita akan membuka di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Ku cinta menjadi keluarga Tuhan, sungguh sebuah anugerah bagi kami. Kami bukan hanya menyanyikannya dalam sebagai lagu dari lidah bibir kami, tapi kami ingin mengimaninya Tuhan, bahwa ketika kami hadir dalam sebuah keluarga, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan mendidik kami dan membesarkan kami adik-adik sekolah minggu tunas, sehingga sampai saat ini kami tahu semua dalam rencangan Tuhan yang sungguh baik bagi setiap kami. Bapak, walaupun kami masih beribadah secara daring, tapi kami terus bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami masing-masing sampai hari ini. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah, kamu akan beribadah, biarlah Tuhan ibadah kami sungguh bukan hanya menguatkan iman kami, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sudah tahu tema prakem kita yang pertama hari ini? Ayo, kan udah ada promosinya ya. Temanya adalah I love my family. Ada sebuah quote mengatakan bahwa rumah di mana cinta dimulai. Bukankah adik-adik mengenal cinta dari rumah? Dimulai dari rumah. Kenapa bisa mencintai keluarga? Kenapa ayah ibu bisa mencintai kita? Karena sudah lebih dulu Tuhan limpahkan kasih itu buat setiap hati kita anggota keluarga. Keluarga, tempat Tuhan membentuk setiap kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi semuanya. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Karena kasih Tuhan yang besar itu sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengasihi keluarga kita, ayah ibu kita, adik-adik kita, atau siapapun yang dalam keluarga kita. Tapi kadang-kadang kita pikir, aduh kak, mama saya kadang bawel, papa saya kadang bawel atau galak. Adik-adik, tidak ada orang sempurna. Tidak ada orang tua juga yang sempurna. Juga adik-adik kita semua bukan orang yang sempurna. Tapi ada kasih Allah yang sempurna dalam setiap keluarga. Ada amin? Ya, kita nyanyikan kasih Yesus lebih dari semua.
Yesus Tuhanku. Adik-adik, tema prakem kita pertama ini adalah I love my family. Family itu ada cocokloginya, cocoklogi ya namanya ya, singkatannya Father and Mother, I love you. Keren kan, bagus kan? Jadi memang sudah pas sebenarnya ya. Jadi adik-adik, ketika kasih Yesus lebih dari semua dilimpahkan pada kita, yuk kita mengasihi ayah dan ibu kita, mengasihi orang tua kita, saudara kita, keluarga kita. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suta Prawira. Adik-adik, minggu depan dan minggu berikutnya lagi, firman Tuhan bukan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, nanti disampaikan oleh pendeta dari gereja kita. Jadi adik-adik jangan nggak datang, jangan nggak ikut, jangan nggak buka YouTube atau ikut berbakti setiap hari Minggu, karena temanya sangat keren untuk adik-adik mempersiapkan kalian masuk dalam komisi remaja. Kita akan siapkan hati, siapkan pikiran dan keberadaan kita dengan memuji nama Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila kami diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan bagian dari firman-Mu. Naungi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, berkenan di hadapan Tuhan, mendatangkan berkat bagi kehidupan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Efesus pasal yang ke-6, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini adalah saya mencintai keluarga saya. I love my family. Tidak ada satu manusia yang dapat tumbuh berkembang dengan baik tanpa keluarga. Betapapun ayah dan ibu telah meninggal, seorang anak butuh kehadiran sebuah keluarga dalam kehidupannya. Maka ada orang-orang yang menggantikan peran ayah dan ibu kandung menjadi keluarga bagi kita. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga adalah lembaga yang diciptakan oleh Tuhan supaya setiap orang yang ada di dalamnya dapat merasakan indahnya dikasihi dan indahnya mengasihi. Orang yang ada di dalamnya merasakan bahagia dilindungi, dan ia merasa bahagia ketika ia dapat melindungi. Kita merasa istimewa karena kita diistimewakan, dan pada gilirannya kita juga merasa
bahagia ketika kita dapat mengistimewakan orang tua kita. Dan lembaga di mana kita bisa bertumbuh untuk menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, baik kita sebagai anak-anak maupun sebagai orang tua. Keluarga terdiri dari orang tua dan anak atau anak-anak, bisa anak kandung ataupun anak angkat. Bagi orang tua, anak atau anak-anak adalah anugerah pemberian Tuhan, baik ia anak kandung maupun anak angkat. Kehadiran mereka membuat papa dan mama menjadi bahagia, dan oleh karena itu setiap orang tua dipanggil untuk merawat dan membesarkan anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula bagi anak atau anak-anak, orang tua adalah wakil Allah untuk memelihara, untuk membuat kita bertumbuh baik secara fisik, bertumbuh secara emosional, secara intelektual, bahkan bertumbuh secara spiritual. Betapapun orang tua kita bukan seorang yang kaya raya, orang tua yang baik akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di depan anak atau anak-anaknya, ia tidak menunjukkan bahwa ia lelah, ia punya beban yang berat, ia lapar, sebab orang tua yang baik ingin membahagiakan anak-anaknya. Ia tidak ingin anak-anaknya mendapatkan beban sebelum waktunya, supaya anak-anak dapat belajar dengan sungguh-sungguh, bertumbuh dengan baik, dan belajar takut akan Tuhan. Coba kita perhatikan film berikut ini. Betapapun sang ayah pontang-panting untuk membahagiakan anaknya, ia bukan orang yang punya pekerjaan yang baik, tetapi selalu ia menampilkan diri sebagai orang yang baik untuk kebahagiaan anak yang dikasihinya. Sampai satu saat anaknya tahu tentang siapa ayahnya, tapi anak ini tetap mengasihi ayahnya. Kita saksikan tayangan berikut ini. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
yang dikasihi Tuhan, untuk apa Tuhan menciptakan lembaga keluarga? Supaya anak-anak yang Tuhan percayakan kepadanya dapat bertumbuh dengan baik. Supaya anak-anak bisa mengenal dan mengasihi Tuhan yang menciptakan mereka, dan supaya anak atau anak-anak pada waktunya dapat turut serta mengerjakan karya Allah yang menghadirkan damai sejahtera di bumi ini. Coba perhatikan bagaimana Allah membaharui bumi. Allah memilih keluarga Nuh supaya dari keluarga Nuh muncul generasi yang membaharui bumi yang sudah rusak oleh karena dosa. Coba perhatikan bagaimana Allah mempersiapkan Israel menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi banyak orang. Allah memanggil keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub yang menjadi leluhur dari umat Allah Israel. Dan perhatikan bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Ia memanggil keluarga Yusuf dan Maria untuk melahirkan, untuk memelihara, untuk mendidik dan mengajar. Sehingga pada waktunya Yesus, anak Allah yang hidup, menunaikan tugas pengutusan dari Allah. Dan mukjizat pertama yang Yesus lakukan dalam karyanya bukan menyembuhkan orang sakit, bukan mengusir setan, juga bukan menghentikan badai dan gelombang. Mukjizat pertama yang Yesus lakukan ada dalam pernikahan. Kita masih ingat mukjizat Yesus mengubah air pembasuh kaki menjadi air anggur yang begitu luar biasa. Itu dilakukan di dalam pesta pernikahan. Yesus sebagai anak laki-laki tertua ketika ia tergantung di atas kayu salib menjelang kematiannya, ia menyatakan tanggung jawabnya sebagai anak tertua untuk memelihara ibunya. Lalu ia menitipkan ibu kepada murid-muridnya dengan mengatakan bahwa ini juga adalah ibu bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengingatkan kepada setiap anggota keluarga untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ada tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai wakil Allah untuk memelihara, untuk melindungi, untuk memberi kecukupan, tetapi juga untuk mengajar dan mendidik sebagaimana dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Tuhan di sana memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan dalam segala keadaan, ketika bangun, ketika mau tidur, ketika dalam rumah, dan juga ketika dalam perjalanan. Kepada orang tua diingatkan untuk mengikatkan Taurat pada tangannya, mengikatkan Taurat pada dahinya, menggantungkan Taurat pada pintu rumahnya, dan juga pintu gerbang kota. Artinya, cara berpikir orang tua, cara bekerja orang tua, cara orang tua berhubungan, cara orang tua bergaul di tengah masyarakat, semua harus dipimpin oleh firman Tuhan. Kepada anak-anak Tuhan juga memberikan tanggung jawab agar anak-anak dapat berhormat kepada orang tua, mengindahkan pengajarannya, mencontoh teladannya, juga melakukan nasihat-nasihatnya sebagaimana kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata di dalam janji ini. Jadi ada panggilan kepada kita sebagai anak-anak untuk taat dan menaruh hormat kepada orang tua. Di pundak orang tua ada tanggung jawab yang berat, sebab ia ada di tengah keluarga mewakili Allah. Orang tua menjadi pengantara, menjadi imam di tengah keluarga. Ia berdiri di antara anak-anak dengan Allah. Tetapi orang tua di sisi lain, ia harus menjadi sahabat yang karib bagi anak-anak. Tanggung jawab ini berat, sebab di satu sisi ia harus memegang mandat dari Allah, menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Namun di sisi yang lain,
orang tua mesti karib, menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Kalau kita perhatikan 10 hukum Tuhan dibagi 2 bagian. Bagian pertama 4 hukum yang mengatur hubungan kita dengan Allah, dan lalu kemudian bagian kedua mengatur hubungan kita dengan sesama. Nah, di antara 2 bagian itu ada hukum yang kelima, yaitu hukum yang mengatur hubungan kita dengan orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah sebuah perintah yang penting supaya kita bahagia dan panjang umur di bumi ini. Kita akan menjadi orang-orang yang berharga apabila hidup kita ada di tangan Tuhan. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang berharga apabila keluarga kita ada dalam genggaman kasih setia Allah. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Apa yang menentukan sesuatu itu berharga di dalam kehidupan kita? Anak-anakku, mari kita bawa keluarga kita kepada Tuhan di dalam sikap yang takut akan Tuhan, sebab di tangan Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang berharga, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari bersama dengan gereja segala abad dan tempat kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita
sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Adik-adik boleh memasukkan persembahan, menyiapkan persembahannya di dalam amplop, dan adik-adik boleh memasukkannya ke dalam kotak seperti ini. Kakak contoh, adik-adik bisa membuat sendiri kotaknya ya. Adik-adik bisa memasukkannya nanti ketika kita sudah bisa bersama-sama beribadah di gedung gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk mentransfer uangnya ke rekening seperti ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kepadamu kami datang membawa persembahan, sebagian dari apa yang Tuhan berikan pada kami. Engkau menghendaki persembahan hidup kami. Biarlah Tuhan terus ingatkan kami untuk memberikan hidup kami kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang menggunakannya boleh mengelola dengan takut akan Tuhan, sehingga semuanya boleh digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami mengucap syukur atas ibadah yang boleh terselenggara pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau menaruh berkat atas kami semua yang mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu yang menaungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami berdoa bagi orang tua kami di dalam jerih lelah mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberikan hikmat dan bijaksana, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh menghadirkan karya Allah yang begitu mengasihi kami semua. Berkati mereka, orang tua kami ya Bapa, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, agar di dalam ketekunan bekerja dan berusaha, berkat-berkat Tuhan boleh dicurahkan bagi kami semua. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami berdoa di masa pandemi yang berkepanjangan, bagi para dokter, bagi para perawat, para petugas kesehatan, baik di rumah sakit, di puskesmas, di rumah sakit darurat. Tuhan berkati mereka, jauhkan mereka dari bahaya, dan jadikan mereka saluran berkat, perpanjangan tangan kasih setia Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, upaya pemerintah melakukan vaksinasi. Berkati vaksinasi yang dilakukan di pelbagai tempat agar berjalan sebagaimana Tuhan kehendaki dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami mohon berkat-Mu untuk studi kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan bijaksana, ketekunan, kesetiaan. Engkau juga yang memberikan kepada kami sukacita di dalam belajar dengan cara yang baru. Biarlah masa pandemi boleh membuat kami semakin lebih matang, membuat kami lebih berprestasi oleh karena Engkau memampukan kami semua. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami juga berdoa bagi proses persiapan
kami untuk beralih dari tunas menuju ke komisi remaja. Pimpin sertai agar kami boleh bersekutu bersama-sama dengan teman-teman yang baru di dalam sebuah persekutuan yang baru, bertumbuh bersama-sama hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, sebentar kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami hendak melanjutkan kegiatan kami hari ini. Dan sebelumnya kami menengadahkan hati kami kepadamu, mohon berkat daripadamu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.